Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memiliki keberanian untuk berkata tidak terhadap dosa merupakan hal yang tidaklah semudah kita mengungkapkan dan mengatakannya. Karena apa? Karena dalam kenyataan hidup kita seringkali menghadapi berbagai persoalan, kita menghadapi berbagai pilihan dalam hidup ini. Yang paling sering adalah kalau kita menghadapi pilihan antara makan makanan yang enak, tapi akibatnya kita mengalami penderitaan yang berat, atau kita menolaknya. Berarti ada sebuah selera, ada sebuah kesenangan yang terlewatkan dalam diri kita. Ini yang seringkali tidak mampu kita hadapi. Inilah juga yang diperhadapi oleh Daud dalam kehidupannya. Ketika dia berjumpa dengan Batseba yang sedang mandi di sungai, dia tidak berani dan dia tidak mampu mengatakan menolak atau tidak untuk tertarik untuk mengambil Batseba. Dia tetap mengambil Batseba, bahkan menghampiri Batseba dan tidur dengan dia, sehingga Batseba mengandung anak dari Daud. Akibatnya, demi memenuhi semua selera, demi memenuhi semua keinginan, demi memenuhi semua apa yang menjadi keinginan dirinya, Daud mengirim Uria, suami Batseba yang sah, ke medan perang agar dia mengalami kematian. Daud menyangka bahwa tidak ada satupun juga yang mengetahui perbuatan jahatnya. Tapi dia lupa apa yang telah dibuatnya telah mencemarkan nama Tuhan, sehingga Allah mengirim Nabi Nathan untuk menegur dia. Dan ketika Nathan menegur dia, Daud menyesal dan dia bertobat. Dia memohon ampun pada Allah. Walaupun Nathan katakan Allah akan menjauhkan kematian daripada Daud, tapi anak-anak yang dilahirkan untuk Daud dari Batseba akan mengalami kematian. Akibat yang tidak bisa ditolak oleh Daud karena tidak berani mengatakan tidak, dia telah mendatangkan sebuah aib, bukan untuk dirinya saja, tapi untuk Allah dan juga kemuliaan Tuhan. Nah, karena itu saudara-saudara, melalui tema inilah kita ingin diingatkan, melalui kehidupan Daud inilah kita mau kembali digugah bahwa dalam kehidupan kita seringkali, saya katakan tadi, diperhadapkan dengan berbagai godaan, dengan berbagai pilihan. Tapi ketika kita menghadapi itu semua, kita seringkali tidak mampu menolaknya, kita seringkali tidak mampu mengatakan tidak atas itu semua. Kita seringkali justru terjerumus, kita seringkali justru larut dan terbawa dengan apa yang ditawarkan pada diri kita. Ingatlah, ketika kita menikmatinya, ketika kita ada di dalamnya, kalau itu hanya merugikan diri kita sendiri, seperti kalau kita makan enak terus mendatangkan sakit, asam urat, ataupun gula darah yang naik atau darah tinggi yang naik, mungkin itu yang kita tanggung diri sendiri. Tapi kalau mengakibatkan akibat yang sangat-sangat buruk, bukan hanya sekedar pada diri kita, tapi pada kemanusiaan, pada nilai-nilai kehidupan manusia, pada kemuliaan Tuhan, itu semua harus kita hindari. Seperti korupsi, mungkin menikmati hasil korupsinya menyenangkan, tapi akibat dari apa yang kita buat, banyak orang, banyak manusia, banyak mulut mengalami penderitaan karena hak mereka, karena makanan mereka kita ambil. Banyak dari mereka mengalami penindasan, mengalami penderitaan karena perbuatan kita. Ataupun juga perbuatan-perbuatan yang lainnya yang kita lakukan dengan semena-mena, sehingga bukan sekedar orang menderita, tapi nama Tuhan, citra Tuhan yang kita bawa sebagai orang-orang percaya pada Allah menjadi tercoreng. Seperti Daud, dia bersembunyi, dia berpikir tidak ada orang yang mengetahuinya, tetapi apa yang dibuatnya telah membuat Allah ternoda, Allah menjadi kecewa. Karena itu saudara-saudara, melalui tema ini kita diingatkan, berani mengatakan tidak terhadap apa yang ditawarkan pada diri kita, apalagi godaan yang ada pada hidup kita. Harus kita berani mengatakan dan berani menolaknya, agar kemuliaan Tuhan, agar kebaikan Tuhan, agar kebesaran Allah terus-menerus
terpancarkan dan terlihat karena sikap yang kita lakukan. Amin.